six, five, four, three, two. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa pada hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Selamat datang di GKPBM di Situlungagung. Kita akan mulai ibadah, kita akan mulai siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah. Kalau hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Selidiki hati kami, sucikan hati kami. Tanggalkan semua beban-Mu, tanggalkan semua pergumulan-Mu. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau meninggikan Sang Raja di tempat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam
selama-lamanya. Amin.
hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Indah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu dengan. Hati kami rindu Tuhan, terus menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hari ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Jamah kami, lawan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ku ingin selalu bersama-Mu. Oh ya lama amin. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sekali lagi dengan iman kita mau katakan, ku ingin selalu ya Tuhan. Ini iman kami Tuhan, bahwa hati kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, Tuhan yang hadir, Tuhan yang tinggal dalam hidup kami. Amin. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu.
yang layak kami puja dan kami sembah Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Bertata dalam setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu pagi hari ini. Bebaskan roh-Mu. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Lawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Haleluya. Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Biarlah roh-Mu yang terus bekerja dalam hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami yang datang dengan berbagai beban hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau tinggalkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan pagi hari ini, itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya firman-Mu itu menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi semua kami di tempat ini ya Tuhan. Lawat kami semua. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, kurang kencang. Belum sarapan? Selamat pagi. Amin ya. Ya, saya percaya
pagi hari ini kita ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Saya percaya kita ada di tempat ini, Tuhan sudah merancangkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Senang sekali saya pagi hari ini bisa kembali melayani di tempat ini. Kalau dulunya kami melayani musik sekolah minggu, dan sekarang saya menyampaikan firman di tempat ini. Tadi waktu ibadah mulai saya teringat masa-masa yang dulu, dan sekarang itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Itu membuat hati saya tidak tahan nangis di hadapan Tuhan. Saya menangis mengenang masa-masa di mana Tuhan melawat gereja ini, bahkan sampai pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini dan melawat setiap kita. Itu sebabnya mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya tentang penyertaan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan Tuhan di sana dikatakan sebagai mengiringi. Penyertaan itu diartikan sebagai mengiringi. Penyertaan juga diartikan sebagai menemani. Kalau dalam bahasa Jawa, basa Jawanya nemani. Nemani. Penyertaan itu tidak sebatas menemani, tetapi dia mengawani, mendampingi kita. Tidak sebatas dia mengawani dan mendampingi kita, tetapi dia juga membantu dan menolong kita. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita harus memahami dengan benar apa itu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita juga harus yakin dengan hati yang teguh di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak sebatas menyertai kita, Tuhan tidak sebatas menemani kita, Tuhan tidak sebatas mendampingi kita, tapi Dia juga Allah yang akan menolong kita ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Dia Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita. Kalau Dia berjanji menemani kita, Dia pasti akan menuntun kita. Dia juga Allah yang akan menolong kita. Dia Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya dalam hal ini Alkitab berkata bahwa Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita tahu bersama di dalam Alkitab, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah ungkapan yang bagi kita tidak asing untuk setiap kita orang-orang percaya. Di dalam Alkitab ada lebih dari 106 kata, berkali-kali ini diungkapkan tentang menyertai. Itu sebabnya Alkitab membuktikan bahwa Ia menyertai Abraham, Allah juga yang menyertai Nuh, Allah juga yang menyertai Daud, Allah juga yang menyertai Maria, Allah juga yang menyertai para rasul. Walaupun pada saat mereka menghadapi masalah, tantangan hidup, Allah ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Allah Immanuel senantiasa menyertai mereka. Itu sebabnya dalam hal ini tentang penyertaan Tuhan, ada dua fakta tentang penyertaan Tuhan yang harus kita pahami di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ketiga, 31, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8.
Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Di sini dengan perikop, Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat yang ke-1 saya bacakan bagi kita semua. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberangi di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di akhir dari masa kepemimpinan Musa, firman Tuhan datang kepada Musa berkata bahwa Yosua, dia yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tentu hal ini tidak mudah bagi Yosua dan juga bagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan juga Yosua. Mereka harus masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, tetapi mereka juga harus melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka. Ada masalah yang harus mereka hadapi, ada rintangan, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi Tuhan berjanji melalui Musa bahwa Dia Allah yang akan menyertai mereka. Dan janji Tuhan tidak sebatas menyertai, tapi Tuhan berjanji Dia yang akan menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini tentang penyertaan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa pada waktu itu, ada dua fakta penyertaan Tuhan yang harus kita pahami. Fakta yang pertama, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah. Katakan amin. Tetapi penyertaan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Ya. Penyertaan Tuhan akan indah pada waktunya.
Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, saya bacakan kembali lagi. Di sini dikatakan begini. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberangi di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi di sini jelas fakta penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat kita atau menjadikan segala sesuatu itu menjadi mudah. Tentunya di sini Musa, dia akan menghadapi tantangan demi tantangan. Dan juga Yosua yang akan menggantikan Musa, dia pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan. Penyertaan Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu menjadi mudah. Ini fakta yang terjadi. Yosua sadar tentang hal ini. Musa sadar tentang hal ini. Apakah mereka tidak percaya Tuhan menyertai mereka? Mereka pasti percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka juga tahu, mereka juga sadar bahwa ketika Tuhan menyertai mereka, itu bukan berarti semuanya menjadi mudah. Mereka harus melewati tantangan demi tantangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tapi apakah kita sadar bahwa ketika Tuhan menyertai kita, kita pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan? Apakah kita sadar tentang hal ini? Dan saya percaya, kita yang ada pada pagi hari ini, kita yakin ketika Tuhan menyertai kita, tentu semua ini tidak membuat segalanya menjadi mudah. Tapi kita harus melewati tantangan demi tantangan. Untuk masuk kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Musa harus menghadapi masalah. Rintangan demi rintangan. Tantangan demi tantangan. Begitupun juga dengan masa kepemimpinan Yosua. Untuk masuk kepada tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Yosua dan bangsanya. Mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Semuanya tidak mudah. Semuanya tidak mudah. Ada tantangan. Proses demi proses. Mereka harus menghadapinya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Untuk meraih apa yang menjadi harapan-harapan kita. Di dalam kita mengiringi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tentunya tidak semuanya mudah. Ada masalah yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Ada tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Inilah fakta dalam penyertaan Tuhan. Jadi mungkin selama ini ada di antara kita yang berpikir kalau Tuhan menyertai kita, ya hidup kita enak, tidak ada lagi tantangan demi tantangan. Tidak saudara, ketika Tuhan menyertai kita, semuanya tidak menjadi mudah, tapi indah pada waktunya. Itu sebabnya di ayat yang ketiga di sini, firman Tuhan berkata, bahwa Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Walaupun mereka akan menghadapi masalah, tantangan demi tantangan, tapi Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu yang indah kepada bangsa Israel. Kita pun juga, kita harus sadar tentang hal ini, bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah fakta Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Fakta yang kedua tentang penyertaan Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah. Kalau tadi mereka harus semuanya tidak mudah, bangsa Israel
di bawah kepemimpinan Musa dan juga Yosua, mereka juga harus menghadapi masalah demi masalah. Ayat yang keempat dan kelima saya bacakan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka, tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Firman Tuhan datang kepada bangsanya melalui Musa, bahwa penyertaan Tuhan terhadap Musa dan bangsanya itu tidak akan menghilangkan masalah. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada mereka bahwa bangsa Israel, mereka harus menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk masuk kepada tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Menguatkan hati, meneguhkan hati mereka. Jangan tawar hati, karena akan ada masalah demi masalah yang harus mereka hadapi. Kita tahu bersama di dalam kepemimpinan Yosua, Yosua mengutus kedua orang pengintai, dan mereka harus menghadapi masalah. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan, kemudian mereka juga harus menghadapi Raja Yeriko pada waktu itu. Mereka harus menghindar dari Raja Yeriko, bersembunyi dari hadapan Raja Yeriko pada waktu itu. Ada masalah yang mereka hadapi. Tetapi Alkitab katakan, masalah itu digantikan dengan kemenangan. Tidak hanya Yosua dan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka melalui nenek moyang mereka. Tetapi kita lihat bersama di dalam Alkitab, Alkitab membuktikan ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka mengalami penyertaan Tuhan, ada masalah yang harus mereka hadapi. Daud ketika dia mengalami penyertaan Tuhan dan Tuhan menyertai dia, ada masalah demi masalah yang harus Daud hadapi. Daniel, dia harus menghadapi masalah yang dia harus hadapi pada waktu itu. Nuh menghadapi masalah. Bahkan Maria yang melahirkan Yesus, Alkitab katakan bahwa Maria, dia menghadapi masalah. Walaupun pada waktu itu Maria sadar benar bahwa bayi yang dia lahirkan adalah bayi Immanuel yang akan menyertai dia. Tapi ada banyak masalah yang dihadapi oleh Maria. Kita lihat bersama di dalam Alkitab, rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan tentang pertobatan di dalam Yesus Kristus. Mereka juga menghadapi masalah demi masalah. Inilah fakta Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti masalah itu tidak ada dalam hidup kita. Dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi masalah demi masalah. Kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tapi yang kita yakini pagi hari ini, masalah itu akan digantikan oleh Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kayaknya saya bersaksi dulu ya, supaya menguatkan keluarga MDC Tulung Agung. Dulu saya melayani di Tulung Agung tahun 2011. 2013, Kak Fri bersama jemaat mulai berdoa, ingin merintis di Kota Batu.
berdoa, dan berdoa. Dan pada tahun 2014 saya ingat, saya diutus ke sana. Dalam pemikiran saya, pelayanan di sana pasti enak. Karena dalam doa-doa, firman Tuhan menguatkan, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan menyertai. Tapi nyatanya, faktanya, kenyataannya, ada banyak masalah yang saya hadapi di sana. Merintis dari awal, dari yang tidak ada apa-apa, ada banyak tantangan, banyak masalah yang saya hadapi. Tahun 2015 saya menikah di tempat ini, di ruangan ini, dilayani oleh Kak Fri dan juga Pak Sony dari Malang. Setelah menikah di tempat ini, kami kembali ke Batu. Saya bawa Kak Ayu, full timer MDC Tulung Agung, ke kota Batu. 1 tahun senang, saudara. Melayani jiwa-jiwa, masalah itu mulai hilang. Tahun yang kedua, kami menghadapi masalah di dalam pelayanan kami. Saya bilang ke Kak Ayu, ayo kita pulang. Kemana? Kita pulang ke Kupang. Kita buka pelayanan di sana. Ngawur aja. Kita dipanggil Tuhan di kota ini. Ayo kita berdoa lagi. Kita berdoa. Di tahun yang ke-4, ketika masalah itu selesai, datang lagi, saya ajak lagi. Ayo kita pulang lagi ke Kupang. Saya tidak mau pelayanan di sini. Kok kelihatannya lambat sekali. Tuhan menguatkan kembali. Kita tetap ada di kota Batu. Tahun 2017, puncak-puncaknya saya paksa Kak Ayu harus pulang ke Kupang. 2017. Karena pelayanan yang ada di sana kelihatannya tidak berkembang. Ayo kita pulang, lapor Pak Sony, lapor Kak Fri, ajukan ini ke sinode. Tapi apa yang mereka katakan? Pak Sony bilang gini, Ido, pelayanan itu tidak mudah. Pasti kita akan menghadapi masalah. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah itu. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Kak Fri. Intinya adalah masalah pasti ada, tapi bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah itu. Disitulah baru saya sadar, iya benar. Penyertaan Tuhan itu tidak memberikan kita untuk kita bisa, artinya masalah itu tidak ada, pasti akan ada. Saya sadar tentang hal itu. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Inilah fakta penyertaan Tuhan. Bahwa ketika kita disertai oleh Tuhan, itu tidak menghilangkan masalah yang akan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Musa, Yosua, para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, para nabi-nabi di dalam Alkitab, Maria, para rasul-rasul, mereka disertai oleh Tuhan, tetapi ternyata mereka harus menghadapi masalah demi masalah. Maria, dia harus menghadapi masalah yang besar. Para rasul-rasul, mereka harus menghadapi masalah yang besar di dalam pelayanan mereka. Ada yang dimasukkan ke dalam penjara karena Injil. Orang-orang percaya yang ada di sana, mereka harus kehilangan nyawanya, mereka harus dianiaya. Ada masalah yang harus mereka hadapi dalam hidup mereka. Tapi satu hal, Alkitab berkata, bahwa mereka tetap bertahan di tengah-tengah masalah. Karena mereka tahu, masalah yang mereka hadapi, itu akan digantikan dengan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Namun yang terpenting dalam hidup kita, kalau tadi fakta tentang penyertaan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, tentu semuanya tidak akan mudah, dan juga tentunya kita akan menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Nah, yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dengan benar di dalam hidup kita ketika kita mengiringi Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Katakan amin. Kita lihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa. Di sana Alkitab katakan di Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Tuhan menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Kalau kita akan menghadapi tantangan hidup, kalau nanti kita akan menghadapi masalah demi masalah di tengah-tengah dunia ini, Dia menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita, untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah atau situasi yang kurang baik yang kita hadapi hari-hari ini. Bangsa Israel, firman Tuhan datang kepada mereka bahwa mereka harus menguatkan hati mereka dan meneguhkan hati mereka. Jangan gentar, jangan takut. Dia Allah yang akan bersama-sama dengan umatnya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan menyertai kita untuk memberikan kita kemampuan kepada kita di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, untuk meraih masa depan kita. Tentu ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Percaya, Dia memberikan kemampuan kepada kita di tengah-tengah keluarga kita, dalam kita mengiring Tuhan. Tentu ada banyak masalah-masalah, rintangan, hambatan yang kita hadapi. Tapi percaya, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau Tuhan berjanji menyertai kita, walaupun di tengah-tengah pelayanan kita ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kita hadapi, Dia Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yosua, ketika firman Tuhan datang kepada Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel untuk masuk kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsanya. Dia tahu akan ada masalah yang harus dihadapi, tapi dia juga percaya Tuhan yang akan memberikan dia kekuatan untuk dia bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Sehingga kita tahu bersama, Yosua bisa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka.
ke tanah perjanjian, dia bertahan di sana. Dia masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kita, amin. Tentu ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Masalah sekolah, masalah dalam pelayanan, masalah dalam keluarga, masalah dalam banyak hal yang kita hadapi. Berdoa ke Tuhan, minta kemampuan, jangan lari dari masalah. Kalau dulunya saya pernah mau lari dari masalah yang tadi saya bersaksi, tapi Tuhan bicara dengan keras, jangan lari dari masalah. Dia yang akan memberikan kau kemampuan untuk kamu bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang kamu hadapi. Itu sebabnya ada banyak hamba Tuhan berkata, kalau berdoa, kita jangan berdoa untuk minta jalan keluar di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Berdoalah agar Tuhan memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa mampu bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Situasi yang kurang baik, kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Berdoa, minta Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Yosua diberikan kemampuan kepada Tuhan. Musa diberikan kemampuan kepada Tuhan. Para rasul-rasul diberikan kemampuan kepada Tuhan. Mereka bisa menghadapi masalah demi masalah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan benar. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan akan memberikan jaminan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Katakan amin, saudara. Tuhan tidak saja memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini, Dia memberikan jaminan yang pasti bahwa Dia pasti akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 di sini dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan menguatkan hati dari Yosua dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, bahwa Tuhan Allah, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saya butuh satu orang bisa maju ke depan. Siapa namanya? Dulu saya sering jemput kan, sudah besar, tinggi. Oke. Saya kasih sebuah ilustrasi. Di depan sini ada api. Kalau nanti orang lewat di sini, api itu akan menyambar. Dan saya bilang, siapa namanya? Oh, Joel, maaf Joel. Joel jangan takut. Joel mau ke sana kan? Di situ ada api. Saya akan menyertai Joel. Saya akan melindungi Joel. Joel tidak akan pernah kena api itu dan sampai terbakar. Ayo kita lewat. Begitu apinya menyambar, saya melindungi Joel. Dia aman. Silakan duduk. Itulah gambaran penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kita ini orang yang pintar, bukan karena kita ini orang yang bisa bertahan, ya kan, dengan kemampuan kita. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Inilah penyertaan Tuhan yang akan memberikan kita jaminan
bahwa kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini kuat, bukan karena kita ini orang yang pintar, bukan karena kita ini orang yang kaya, tapi Tuhan sendiri Dia yang berjalan di depan kita. Katakan amin, saudara. Tuhan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dalam terjemahan yang lain, Dia sendiri yang akan menemani engkau. Dia sendiri yang akan melindungi engkau. Dia Allah yang akan menuntun engkau. Dia Allah yang akan memberikan pertolongan kepada engkau tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat ini menarik. Dia Allah berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa Dia Allah yang akan berdiri di depan mereka untuk masuk kepada tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka. Dia Allah ada di depan mereka. Dia Allah yang akan menyertai mereka, melindungi, menolong mereka. Itu sebabnya Alkitab katakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia Allah ada di depan kita. Dia Allah yang akan menyertai kita, menolong kita, dan Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Inilah yang dialami oleh Musa, Yosua, dan bangsa Israel. Inilah yang dialami oleh Maria. Inilah yang dialami oleh rasul-rasul. Inilah yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka disertai oleh Tuhan. Tuhan ada di depan mereka. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Asalkan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Mengapa pada waktu itu bangsa Israel mengalami ketakutan? Karena di bawah kepemimpinan Musa pada waktu itu, ada pengintai-pengintai yang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka membawa kabar bahwa orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang perawakannya tinggi besar dan tidak mungkin mereka mengalahkannya. Belum lagi mereka akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang belum ada pengalaman. Yosua akan memimpin mereka yang masih sangat muda. Mereka merasa takut. Dari peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua, mereka merasa takut. Hati mereka gentar. Tapi firman Tuhan datang untuk menguatkan mereka. Jangan takut. Kalau Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua dan juga bangsanya untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita.
Tuhan menyertai kita, tidak sebatas menyertai, tapi Dia yang akan berdiri di depan kita. Jangan takut. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam berbagai hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut. Tuhan ada di depan kita untuk memberikan kita pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia yang akan menyelesaikan masalah kita. Masalah apapun, kecil, besar, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Banyak orang berkata ketika mereka menghadapi masalah, mereka berkata bahwa ini dengan kekuatan saya, ini karena saya hebat, ini karena saya pinter. Tapi pagi hari ini kita belajar, saya percaya keluarga MDC Tulung Agung ketika menghadapi masalah dan mampu berada di tengah-tengah masalah, dan masalah itu dapat selesai bukan karena kuat dan hebat kita, katakan amin, tapi Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, Tuhan Dia yang memberikan perlindungan kepada kita, asalkan jangan takut. Matius 28 ayat 19-20. Bisa ditayangkan. Matius 28 ayat yang ke-19-20, saya bacakan. Peristiwa ini terjadi sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dia memerintahkan murid-muridnya agar murid-muridnya mereka tetap taat di dalam Dia. Mereka pergi ke bangsa-bangsa, menyampaikan kabar baik, membaptis, memuridkan, dan mengutus. Matius 28, 19, 20, ayat hafalan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan ketahuilah, di terjemahan yang lain, dan pahamilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Aku Yesus, aku Tuhan, aku Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya dan juga bagi setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Bahwa penyertaan Tuhan tidak saja hari ini, tidak saja nanti besok saja, tapi penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini, besok, dan seterusnya, penyertaan Tuhan itu akan nyata di dalam hidup kita. Inilah janji Tuhan. Dalam amanat agung terkenal, Matius 28, 19, 20, ada satu perintah, dua janji, tiga tugas. Satu perintah, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa. Dua janji, Dia akan menyertai dan memberi kita kuasa. Tiga tugas, memberitakan Injil, mengajar, memuridkan, membaptis. Dua janji yang Allah janjikan kepada kita. Dia menyertai kita dan memberikan kita kuasa. Menyertai, memberikan kuasa. Menyertai, memberikan kita kuasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kepada
Tuhan menyertai kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan dapat menyelesaikan masalah. Karena Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita harus menghadapi masalah. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Kita sendiri yang mau jauh dari Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mungkin. Disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita, menyertai kita. Situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya dalam hidup kita. Amin. Tantangan, rintangan, hambatan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan kita, sekolah kita, berbagai hal, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Satu ketika ada wanita pendarahan selama 12 tahun. Dia menghadapi masalah yang besar. Pendarahan selama 12 tahun. Tidak berhenti. Alkitab katakan, sampai dia tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa merangkak. Secara manusia, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, frustasi. Secara kedagingannya dia ingin, ya mungkin sebaiknya dia tidak ada lagi dalam dunia ini. Frustasi yang dia alami. Tetapi satu ketika, dia tahu kalau Yesus akan melintas di daerahnya. Dengan iman, dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saat itu juga Alkitab katakan, tidak menunggu waktu yang lama, pendarahannya berhenti. Tuhan menyelesaikan masalahnya. 12 tahun, masa-masa yang sulit harus dia hadapi. 12 tahun. Ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Orang yang lumpuh bertahun-tahun, selama 30-an tahun, dia harus ada di pinggir kolam Bethesda. Dia harus ada berbaring di tilamnya. Tapi ketika Tuhan ada di sana, Yesus ada di sana, Yesus berkata kepada orang tersebut, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan saat itu juga, ketika dia dengan iman, dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sembuh dari sakitnya, sakit lumpuhnya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, di mana Tuhan menyelesaikan masalah demi masalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang ini, pagi hari ini, hal yang sama akan kita alami ketika kita yakin penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia pasti akan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan dapat menyelesaikan masalah kita. Hari ini juga masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini. Jangan takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Masalah apapun Tuhan akan
ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 hal telah kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa masalah itu tidak mudah dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa ketika Tuhan menyertai kita, tentu akan ada masalah yang harus kita hadapi. Ketika kita memahami ini dengan benar, Tuhan menyertai kita untuk memberikan kita kemampuan menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Dan juga penyertaan Tuhan akan memberikan kita jaminan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah kita. Kita pasti akan meraih kemenangan demi kemenangan. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua, mereka harus masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka harus masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi mereka harus menghadapi masalah, tantangan. Ada tembok Yeriko menjadi gambaran dari masalah mereka. Ketika mereka dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalah mereka, mereka berputar-putar mengelilingi tembok Yeriko sesuai dengan firman Tuhan. Mereka taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Tembok Yeriko roboh dan mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka mengalami kemenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena Dia Tuhan yang ada di depan mereka, bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka untuk masuk kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saya percaya sama halnya bangsa Israel. Kita akan masuk kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul 1 tahun. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul sudah 5 tahun. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul sudah 10 tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul sampai 20 tahun bahkan lebih. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk menguatkan kita, memberikan kita kemenangan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada setiap kita. Dia Allah yang akan menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang ada di depan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Katakan amin, saudara. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Dia akan menolong kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa buat pelayanan kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita. Kita juga berdoa buat Kak Free nantinya. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sangat terbatas. Ada banyak kelemahan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk menguatkan hati kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan ini bukan berarti kita dengan mudah menghadapi tantangan demi tantangan. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan tentu ada masalah yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Itu sebabnya sama halnya seperti bangsa Israel, di mana mereka untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka harus melewati masalah demi masalah, mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi satu hal yang mereka yakini, Tuhan yang akan berdiri di depan mereka dan akan memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa pagi hari ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan mampu menolong kita. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Dia Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku, Kau ajaib Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Katakan Tuhanku heran. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan, amin, segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita untuk memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Perbuatan-Mu, Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan, amin, segala yang ku perlukan menurut, ya Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan. Bapakku, Bapakku, Kau ajaib Tuhan. Amin. Segala rancangan, oh Tuhanku heran, Tuhanku heran buatan-Mu. Oh Tuhan, Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Ku perlukan menurut kehendak-Mu. Sekali lagi, biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita percaya Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buatan-Mu. Katakan Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita. Engkau sanggup mengadakan, amin, segala yang ku perlu. Oh ya Rabasi, ya Rabasi, Yesus. Amin. Terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman, Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia Allah yang mengulurkan tangannya. Dia Allah yang memberikan pertolongan kepadamu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya, bahwa Dia Allah, Dia Tuhan yang akan menyertai engkau hari ini sampai kepada akhir zaman. Selama engkau ada dalam dunia ini, ketika engkau menghadapi masalah, tantangan-tantangan hidup, Dia Tuhan yang berdiri di depanmu. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya pagi hari ini, buka hatimu, sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Jangan bersandar kepada kehebatanmu. Jangan bersandar kepada kemegahan dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, hanya Dia, hanya Allah yang sanggup menolong, memberikan kemenangan demi kemenangan kepada hidupmu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, nah masalah yang sedang saudara hadapi, saudara bisa maju ke depan, saya ingin doakan. Kesempatan terbaik pagi hari ini, saudara bisa ada di tempat duduk, bisa mengangkat tangan dan saya akan berdoa di tempat ini, dari tempat ini. Saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa, ingin saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang menghadapi masalah. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, berikan kemampuan agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, Aba berdoa, Tuhan tolong. Sama seperti bangsa Israel, di mana Tuhan berkata bahwa mereka harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Engkau. Tuhan, Roh-Mu yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pagi hari ini Tuhan kami berdoa sungguh-sungguh buat Kak Fri. Tuhan berdoa, kami berdoa Tuhan, kami minta campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai, kami percaya Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kalau pelayanan di tempat ini Tuhan yang izinkan terjadi Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tolong Kak Fri Tuhan, berkati, pulihkan Tuhan. Kak Mary kami berdoa Tuhan, berkati Kak Mary, berikan kekuatan, kemampuan. Gaby dan juga Joseph Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga besar yang ada Tuhan memberkati, kuatkan Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang senantiasa ada bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa, berikan kekuatan, kemampuan. Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang kembali menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini,
itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak kemuliaan-Mu, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hatiku rindu Kita tetap berdiri. melihat kemuliaan-Mu. Amin. Hatiku rindu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita terus berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Di tengah-tengah kota ini Tuhan menyatakan kasih-Nya. Di tengah-tengah kota ini kita semua disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, amin. Berkati kota ini Tuhan. Amin. Amin. Ku berdoa. Terima kasih Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita melepaskan berkat bagi kota ini. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kota ini, ada rencana Tuhan yang mulia di tengah-tengah kota ini melalui hidup kita. Itu sebabnya dengan tak henti-hentinya saya ingin mengajak kita untuk terus berdoa, melepaskan berkat bagi kota ini. Tuhan, kami berdoa, kami hamba-hamba-Mu, kami melepaskan berkat bagi kota Tulung Agung. Tuhan memberkati, biarlah berkat dari sorga tercurah atas kota ini. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kota ini. Ada kegerakan Tuhan terjadi di tengah-tengah kota ini. Berkati ya Tuhan, berkati. Kami percaya kami akan diberkati di tengah-tengah kota ini. Kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah kota ini. Kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi motor penggerak kebangunan rohani di tengah-tengah kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Jajaran pemerintahan yang ada di tengah-tengah kota ini Tuhan memberkati. Jagai setiap hati para pemimpin-pemimpin kota ini, sehingga mereka memimpin kota ini dengan sungguh-sungguh takut dan gentar akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para misionari-misionari Kristen, para pengajar-pengajar Kristen yang ada di tengah-tengah kota ini. Tuhan, Engkau yang jagai, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dalam berbagai pergumulan jemaat-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati yang sakit. Pagi hari ini jemaat-Mu sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah pagi hari ini Tuhan, mereka sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang jatuh hari-hari ini Tuhan, Engkau yang sudah mengangkatnya dan yang membutuhkan jawaban dari Tuhan. Pagi hari ini jemaat-Mu sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan. Tempat di mana kami pakai beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita pagi hari ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Allah tidak akan pernah berbohong kepada hidupmu. Ia akan selalu menepati janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Berkat ini Tuhan kami terima hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Immanuel bagi kita semua. Kami